Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. 1. Volksraad. 2. Masa Perjuangan Kemerdekaan. 3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sebelum lanjut di channel ini, sebaiknya kita like, comment, dan subscribe, dikarenakan like dan subscribe gratis tis dan tis hahaha, dan jangan lupa berkomentar ya, karena komentar wajib hukumnya agar bisa menambah wawasan kita. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP, 29 Agustus 1945, dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut. Ketua, Mr. Kasman Singodimedjo Wakil Ketua I, Mr. Sutarjo Kartohadikusumo Wakil Ketua II, Mr. J. Latuharhari Wakil Ketua III, Adam Malik. Sebelum melanjutkan bagian selanjutnya, mari kita mengenal lebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan yang pertama Volksraad, kedua masa perjuangan kemerdekaan, dan ketiga dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP? Mari kita bahas satu persatu dari yang saya sebutkan tadi. Dari halaman Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat, adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda, Thomas Bastiaan Plate. 1, 2. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 di antaranya adalah orang pribumi. Anggota lainnya adalah orang Belanda, Eropa, dan orang Timur asing, Tionghoa, Arab dan India. Pada akhir tahun 1920-an mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Awalnya, lembaga ini hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat. 3. Baru pada tahun 1927, Volksraad memiliki kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Karena Gubernur Jenderal memiliki hak veto, kewenangan Volksraad sangat terbatas. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar adalah orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Selama periode 1927 hingga 1941, Volksraad hanya pernah membuat 6 undang-undang, dan dari jumlah ini, hanya 3 yang diterima oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah petisi Soetarjo. Soetarjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad dominasi kolonial pada masa itu hampir mencakup semua aspek, sampai pada forum-forum resmi harus menggunakan bahasa Belanda, padahal sejak Kongres Pemuda II, 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan yang menjadi salah satu alat perjuangan kalangan pro-kemerdekaan. Untuk itulah Muhammad Hoesni Tamrin mengecam pedas tindakan-tindakan yang dianggap mengecilkan arti bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang-sidang Volksraad diperbolehkan sejak Juli 1938. Moeharam Wiranata Koesoemah. Tahun 1923, Bupati Bandung, Moeharam Wiranata Koesoemah diangkat menjadi anggota Volksraad. Di hadapan Dewan Persidangan, ia berpidato dengan panjang lebar, dan menekankan 2 permasalahan yang akan dihadapinya. Pertama, mengenai politik di tanah jajahan. Kedua, tentang pergerakan rakyat kaum pribumi. Dalam soal pajak ia menyatakan, bukan hanya dirinya yang terlalu keberatan, kewajiban membayar pajak membebani pula kaum pribumi yang penghasilannya relatif kecil.
Apalagi, iuran pajak tersebut terus mengalami kenaikan. Baik pajak bumi, maupun pajak-pajak lainnya yang berpengaruh pada kelonjakan harga bahan makanan. Untuk mengetahui berapa besaran pajak yang dibayar oleh kelompok petani itu harus disesuaikan dengan kapasitas garapan yang mereka kerjakan agar tidak terlalu memberatkan, KM Moeda 20 Juli 1923. Raden Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata, Otista, menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat, untuk periode 1931 hingga 1934, 1935 hingga 1938, dan 1939 hingga 1942. Pada pembukaan sidang Volksraad Dewan Rakyat tahun 1931 hingga 1932, Oto berpidato dengan keras. Tetapi saya percaya bahwa Indonesia yang sekarang dijajah pasti akan merdeka. Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa yang berkepala dingin. Hendaknya tuan-tuan bangsa Belanda memilih di antara dua kemungkinan, menarik diri dengan sukarela tetapi terhormat, atau tuan-tuan kami usir dengan kekerasan. Karena pidatonya itu, Oto dipersilahkan oleh ketua Volksraad turun dari mimbar. Oto tak kapok memperjuangkan nasib bangsanya. Dalam sidang lain, Oto kembali menyampaikan pidatonya bahwa Indonesia akan merdeka. Banyak orang yang mengatakan bahwa tanpa adanya paksaan, tidak mungkin Nederland mau melepaskan Indonesia, karena memiliki Indonesia itu besar sekali manfaatnya bagi Nederland. Tetapi, biarpun banyak sekali yang mengatakan demikian, saya percaya bahwa suatu waktu bila sudah tiba waktunya, negeri Belanda tentu akan melepaskan Indonesia dengan ikhlas demi keselamatannya. Yahya Dato Ek Kadjo. Perkecualian berbahasa Indonesia diperoleh Yahya Dato Ek Kadjo, yang menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. Sejak 16 Juni 1927, dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Yahya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yahya meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang Majelis Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena merasa seorang Indonesiar. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah. Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar jago bahasa Indonesia di Volksraad. Ini daftar nama-nama tokoh yang dikenal aktif di Volksraad di saat itu ada 14 antara lain, sebagai berikut. 1. Hawes Cokro Aminoto. 2. Haji Agus Salim. 3. Hok Hoe Ikan. 4. Hou Kim An. Majo Order Chinesen. 5. Abdoel Muiz. 6. Soetarjo Karto Hadiko Esoemo. 7. Loasek Hie. 8. Mas Abo Eka San Atmo Dirono. 9. Muhammad Hoesni Thamrin. 10. Wiranata Koesoema V. 11. Oto Iskandar Dinata. 12. Yahya Dato Ek Kadjo. 13. Dr. Rajiman Wediodiningrat. 14. RMA Koesoemo Oetoyo.